Selamat malam, 28 Januari 2026, pukul 9 malam lewat 9 menit di Jakarta. Sekarang kita ngobrol tentang kambing guling. Jadi dulu waktu mahasiswa, saya kadang-kadang masak kambing guling, baik untuk komunitas, pernah juga untuk jualan. Hanya beberapa kali ya. Nah, tapi yang saya pelajari dari kambing guling itu adalah, yang saya ingat betul, masak kambing guling tidak boleh di api yang terlalu besar. Jadi api yang cukup saja cukupan, sudah diguling pelan-pelan berjam-jam sampai 5 jam kurang lebih. Ya, setelah diolesi mentega, diolesi kasih kecap, kasih bumbu-bumbu, rempah-rempah dan sebagainya, sambal juga, cabai seperlunya. Ah, bukan cabai ya, merica, merica. Lalu diguling pelan-pelan sampai matang supaya yang matang bukan hanya luarnya saja, tapi juga dalamnya. Tantangannya adalah di luarnya mateng, dalamnya mentah. Itu nggak boleh. Begitu juga dengan kompetensi, dengan kemampuan kepemimpinan. Untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten, yang handal, yang berpengalaman, harus bukan diguling kalau ini ya, harus melalui proses pematangan yang bertahap-tahap. Supaya waktu jadi pemimpin, beneran matang. Jadi bukan dikarbit ya. Eh, Karbitan itu nanti dalamnya mentah. Kebijaksanaannya belum muncul, pemahaman tentang hidup belum muncul, wawasannya tentang berbagai kepentingan belum muncul, karena sebetulnya dalam kepemimpinan itu juga ada faktor mendamaikan kepentingan banyak orang. Ada kepentingan vendor, ada kepentingan customer, ada kepentingan kolega, ada kepentingan karyawan, ada kepentingan publik, stakeholders namanya, orang sebutnya stakeholders, pemangku kepentingan. Nah, untuk bisa mengkompromikan ini semua butuh kematangan. Kematangan yang muncul day by day ya, hari demi hari untuk mengambil keputusan. Ya, orangnya harus matang, karakternya harus matang. Di pematangan itu tidak bisa dipaksa, dikarbit, harus bertahap. Saya bukan ngomongin pejabat ya, kalian pasti mikirnya ke arah mana saya tahu lah, itu urusan Panji lah, Panji Pragi apa. Tapi saya bicara tentang bagaimana memproses orang, ya, bukan memproses orang, memberikan pengalaman kepada para karyawan supaya siap di satu hari memimpin perusahaan. Bukan dengan pencitraan, bukan dengan membangun citra, membagi-bagi hadiah. Ya. Nah, ada korporasi yang secara sistematik sudah melakukan itu. Memang disiapkan. Jadi pada tahap-tahap tertentu disediakan pendidikannya, perluasan wawasannya, disediakan juga jenjang rotasi pekerjaannya. Contoh yang konkret di militer misalnya ya, sedang ada rotasi dari uh, lapangan dengan staf, dari medan tempur dengan teritorial, tahap-tahap tertentu ada sespimnya, ya, mulai pimpinan tinggi, pimpinan menengah, dan lain-lain. Kemudian orang juga diputar dalam berbagai pengalaman, sehingga keluarnya adalah jenderal yang matang, baik karakter, pengetahuan maupun kompetensinya. Di korporasi besar juga demikian. Tapi ada yang tidak. Ya, kan kita lihat sendiri berita-berita di koran. Bagaimana perusahaan itu diisi oleh orang-orang politik misalnya. Ya, jadi bayangin perusahaan bisnis tapi diawasi oleh eh, tokoh politik atau tokoh apa, tokoh masyarakat ya. Ya saya juga nggak ngerti buat apa. Tapi itulah politik. Tapi kita swasta, kita tidak demikian. Ya, bahkan malah para pemilik perusahaan sekarang ini menghindari untuk ikut campur. Ya, ikut campur juga tapi
apa namanya, minimal lah mereka percayakan pada profesional yang memang berpengalaman, punya kompetensi yang baik, wawasan yang baik. Nah, jadi alangkah beruntungnya karyawan yang bekerja di korporasi yang menyiapkan seluruh pengalaman dan pengetahuan dan pendidikan ini. Itu adalah satu keberuntungan besar. Karena ini bukan hanya soal teknik, ini bukan hanya sekedar soal bekerja, ini soal kehidupan. Orang yang lebih matang, yang lebih mengerti apa namanya, wawasan yang luas, mengerti bisnis, mengerti bagaimana bertarung, mengerti bagaimana memperbaiki situasi, mengerti bagaimana menemukan kekuatan, mengerti bagaimana mencari kelemahan, ya, mengenal berbagai dunia yang lebih luas, ya, customer, vendor, dan lain-lain. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena seiring dengan pengalaman dan pengetahuan itu, apresiasinya terhadap hidup juga lain, berubah. Ya, jadi hidup menjadi lebih berarti. Ya, bayangkan kalau kamu, kalau maaf ya, kalau kita adalah orang yang terbatas pengetahuan dan pengalamannya, maka apresiasi kita kepada kehidupan juga lain. Nah, jadi beruntunglah kita yang bisa bekerja di dalam satu korporasi yang menyediakan lingkungan dan fasilitas untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan wawasan, dan mengembangkan karakter. Ini adalah keberuntungan yang besar yang tidak semua orang memiliki. Jadi silahkan dinilai lingkungan kerja masing-masing, apakah Anda termasuk yang beruntung atau tidak. Demikian, selamat malam.